model transportasi, model jaringan kerja atau network yang berhubungan dengan distribusi suatu barang dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, dalam hal ini sebagai penawaran, dan setiap destinasi mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute, dari sumber ke destinasi. Asumsi dasar, biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Untuk memahami model transportasi ini, pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bentuk jaringan. Misalkan perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu tempat R, S, dan P, dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang pertama, gudang kedua, dan gudang ketiga, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40 ton per bulan. Dengan biaya transportasi masing-masing Rp20, Rp5, Rp8 dari pabrik R, kemudian Rp15, Rp20, Rp10 dari pabrik S, dan Rp25, Rp10, serta Rp19 dari pabrik P ke masing-masing gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga. Dan untuk lebih jelasnya seperti pada model berikut. Ini pabrik dengan punya kapasitas, kemudian di sini gudang dengan punya kapasitas. Ada 3 pabrik, pabrik R, S, dan P. Pabrik R itu punya kapasitas produksi 90 ton per bulan, pabrik S itu 60 ton per bulan, pabrik P 50 ton per bulan. Sementara kapasitas gudang pertama 50 ton per bulan, kapasitas gudang kedua 110 ton per bulan, kapasitas gudang ketiga 40 ton per bulan. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga di sini tadi dikatakan Rp20, 5, 8 dari pabrik R. Nah, kita lihat di sini. Inilah biaya transportasi dari pabrik R ke gudang pertama Rp20, ke gudang G2 Rp5, ke gudang G3 Rp8. Sementara biaya transportasi dari pabrik S ke masing-masing gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga masing-masing 15, 20, dan 10. Dan biaya transportasi dari pabrik P ke gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga masing-masing Rp25, 10, dan Rp19. Narasi yang ini dituangkan dalam bentuk jaringan dapat seperti ini. Pertanyaan, bagaimana cara mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ini ke 3 gudang ini dengan biaya yang paling minimum? Itu permasalahan sekarang. Inilah yang dipelajari dalam metode transportasi. Model transportasi ini pengembangan dari model linear program atau LP. Ini tabel transportasi. Gudang pertama, kemudian di sini ada pabrik R, S, dan pabrik P. Kemudian gudang kedua, gudang ketiga. Nah, kemudian di sini ada supply, di sini demand. Nah, pabrik R ini ditulis seperti ini. Pabrik R ini punya kapasitas 90 ton per bulan. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang pertama sebesar Rp20. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang kedua Rp5. Biaya transportasi dari pabrik R ke gudang ketiga Rp8. Nah, kotak ini disebut dengan X11, artinya baris pertama, kolom pertama. Kemudian kotak ini baris pertama, kolom kedua. Kotak ini baris pertama, kolom ketiga, maka ditulis X13. Kemudian yang di sini dari pabrik S ke gudang pertama biaya transportasi Rp15, dari pabrik S ke gudang kedua biaya transportasi Rp20, dari pabrik S ke gudang ketiga biaya transportasi Rp10. Dan pabrik S itu punya kapasitas 60 ton per bulan. Kotak ini disebut dengan kotak 21, artinya berada pada baris kedua, kolom pertama. Ini baris kedua, ini baris pertama. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka yang ini X22 berarti baris 2, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom ketiga. Kemudian dari pabrik P ke gudang pertama, biaya transportasi Rp25. Dari pabrik P ke gudang kedua,
biaya transportasi Rp10. Dari pabrik P ke gudang ketiga, biaya transportasi Rp19. Sementara pabrik B itu punya kapasitas 50 ton per bulan. Nah, ini adalah baris ketiga. Maka ini baris ketiga kolom pertama. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, ini baris ketiga kolom kedua, ini baris ketiga kolom ketiga. Sementara gudang pertama punya kapasitas sebesar 50 ton per bulan, gudang kedua punya kapasitas 10 ton per bulan, gudang ketiga punya kapasitas 40 ton per bulan. Nah, kapasitas masing-masing gudang ini disebut dengan permintaan, kemudian kapasitas dari masing-masing pabrik disebut dengan penawaran atau supply. Nah, inilah yang disebut dengan tabel transportasi. Dari tabel ini dapat kita lihat fungsi tujuan di sini yaitu minimumkan jet. Artinya ini yang kita cari. Dengan persamaan fungsi tujuan, jet sama dengan 20x11. Artinya di sini biaya transportasi dari pabrik R ke gudang ini sebesar 20 dikali jumlah barang yang dipindahkan dari pabrik R ke gudang pertama. Ditambah biaya transportasi dari pabrik R ke gudang kedua Rp5 per unit dikali jumlah barang dari pabrik R ke gudang kedua yang dipindahkan. Maka 5x12 ditambah 8x13 ini ditambah sampai dan seterusnya 19 dikali x33. Inilah menjadi fungsi tujuan. Sementara yang menjadi fungsi kendala, yang pertama kapasitas pabrik R, S, dan P. Kapasitas pabrik R itu X11, X12, X13 lebih kecil sama dengan 30. Artinya dari pabrik R ini maksimum dapat diproduksi 90 ton per bulan. Kemudian kendala yang kedua, kapasitas pabrik S ini X21 ditambah X22 ditambah X23 lebih kecil sama dengan 60. Artinya inilah kapasitas maksimum yang diproduksi pabrik S, maksimum 60 ton per bulan. Kemudian kendala ketiga, kapasitas pabrik P yaitu X31 ditambah X32 ditambah X33 lebih kecil sama dengan 50. Inilah menjadi kapasitas pabrik P. Kemudian kendala berikutnya kapasitas gudang ini yaitu X11 ditambah X21 ditambah X31 lebih kecil sama dengan 50. Kemudian kapasitas gudang kedua X12 ditambah X22 ditambah X32 lebih kecil sama dengan 110. Dan kapasitas gudang ketiga itu sama dengan X13 ditambah X23 ditambah X33 lebih kecil sama dengan 40. Inilah sebagai fungsi tujuan, ini sebagai fungsi kendala. Untuk mengerjakan model transportasi ini, yang pertama adalah metode stepping stone. Metode stepping stone adalah suatu metode atau teknik dalam masalah transportasi untuk mencari optimal solution dengan berpedoman pada kota barat laut atau northwest corner, dan selanjutnya dengan least cost dengan cara trial dan error dari kolom-kolom masing-masing kosong memiliki biaya terendah. Itulah metode stepping stone ini. Jadi nanti kita lihat dari sudut kiri atas. Langkah pertama, menyusun tabel transportasi. Langkah kedua, melihat kotak sudut barat laut. Di mana kotak sudut barat laut ini nanti. Kemudian kita mengubah alokasi dengan sistem coba-coba atau trial and error. Kemudian langkah yang keempat, mengevaluasi jalur yang tidak digunakan. Langkah kelima, menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan tersebut. Pengertian nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan itu artinya kita mencoba menghitung berapa biaya seandainya dialokasikan dari kotak satu ke kotak kedua. Kemudian yang keenam, menghitung biaya transportasi dari masing-masing indeks di atas indeks yang nomor 5 ini. Yang ketujuh, biaya yang paling rendah itulah yang disebut dengan biaya paling optimum.
Yang perlu Anda pahami di sini, dalam pengalokasian ini digunakan yang pertama dari sudut kiri atas. Kemudian kita melakukan dengan sistem coba-coba atau yang disebut dengan trial and error. Untuk lebih jelasnya, tahapan pertama, kita memperhatikan sudut barat laut northwest corner pada tabel di atas sudut kiri atas. Langkah kedua, mendistribusikan barang sebanyak-banyaknya sesuai dengan penawaran dan permintaan pada rute dengan biaya terendah pada baris ataupun kolom. Jadi untuk memahami tahapan ini nanti kita lihat biar semakin jelas. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini untuk kotak X11 diisi dengan angka 50. Jadi di sini ini diisi dengan 50. Mengapa bukan 90? Jika ini diisi 90, maka gudang pertama tidak memenuhi karena kapasitas gudang pertama itu maksimum 50. Maka di sini 50. Saya ulangi, jika di sini diisi 80. Saya ulangi, jika di sini diisi 90, maka sudah melebihi kapasitas gudang pertama. Maka itu katanya tadi maka dikatakan tadi diisi maksimum. Jadi maksimum di sini 50 bukan 90. Maka langkah berikutnya, dengan demikian ada kelebihan kapasitas tadi sebanyak 40 pada baris pertama itu. Maka langkah berikutnya, jika ada kelebihan bergerak ke baris pertama kolom kedua, itu dengan mengisi 40. Langkah ke-6 selanjutnya dengan trial and error, kita mengisi kotak berikutnya dengan kapasitas maksimum. Kemudian langkah ke-7, jumlah total biaya. Ini yang disebut sebagai alternatif pertama. Jadi biaya yang kita dapat dari sini, inilah sebagai alternatif pertama atau sebagai pedoman kita untuk membandingkan dengan biaya yang lain. Kemudian setelah dapat ini sebagai alternatif pertama, dicoba dengan kotak lain dengan tetap memperhatikan sistem coba-coba atau trial and error. Ini tabel transportasi gudang pertama, gudang kedua, gudang ketiga, di sini supply. Pabrik pertama tadi, pabrik R itu punya kapasitas 90, kemudian pabrik S itu 60, pabrik P itu kapasitas 50, total semua ini 200, jumlahkan ini semua sama dengan 200, jumlahkan dari atas sama dengan 200. Maka pengertian tadi dari sudut kiri atas, yang dari sini yang pertama kita perhatikan dari sini. Maka di sini kita isi maksimum 50. Mengapa di sini 50 maksimum kita isi? Itu pengertian kelima maksimum. Pada kotak ini kita isi maksimum 50. Ini pengertian tadi kalimat maksimum. Mengapa ini tidak kita isi 90? Jika di sini 90 sementara kapasitas gudang ini tadi maksimum 50. Maka pada kotak baris pertama kolom pertama ini hanya kita isi pengertian maksimum apakah 90 atau 50 dengan menggunakan nalar logika. Jika 90 kita isi di sini, maka gudang pertama tidak muat karena gudang pertama hanya punya kapasitas 50. Maka jika kita isi di sini 50, gudang pertama bisa memenuhi sesuai dengan kapasitas. Kemudian kapasitas pabrik R itu masih ada sisa 40. 90 dikurang 50, maka yang 40 itu bergerak ke kolom 2 baris pertama. 1, 2 ini menjadi 40 di sini. Sehingga dari pabrik R itu sudah 90, sudah sesuai dengan kapasitas pabrik R 90. Maka kita perhatikan di sini, gudang pertama sudah memenuhi 50. Baris pertama sudah. Maka jika di sini 40, maka pengertian dari kalimat diisi maksimum. Pabrik S itu punya kapasitas 60. Jadi yang ini semua kita isi di sini. Itu pengertian maksimum. Maka 60 di sini otomatis pabrik S ini kapasitas 60 sudah memenuhi. Sementara gudang 2 ini punya kapasitas 110. Maka 40 tambah 60 100. Maka yang sisa sebesar 10. Maka di sini 10. Nah, gudang pertama sudah terpenuhi, memenuhi, gudang kedua sudah memenuhi. Gudang ketiga di sini 40 kapasitas. Sementara pabrik P di sini kapasitas 50.
baru terisi di sini 10, maka di sini adalah 40. Jadi inilah yang disebut dengan metode stepping stone dari barat laut. Pengertian barat laut di situ dari kiri ini. Di sini 50 barang yang dialokasikan, di sini 40, 60, 10, 40. Maka kita menghitung biaya transportasi 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ini ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 dapat 3260. Apakah ini biaya yang paling optimum? Tidak. Jadi metode stepping stone ini sebagai kiblat, sebagai dasar untuk pada tahap berikutnya. Langkah keempat, mengevaluasi jalur yang tidak digunakan. Tadi yang digunakan adalah jalur di sini 50, 40, 60, 10, 40. Yang tidak digunakan di sini X13, X21, X23, X21 ini dan X31. Inilah pengertian kita mengevaluasi jalur yang tidak digunakan. Ada 4, X13, 23, 21 dan 31. Langkah kelima, menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan. Dalam hal ini X13. Di X13 ini barang tidak ada. Jika kita coba di sini 1 dari sini, maka yang tadi di sini tidak ada barang sekarang menjadi ada. Untuk ada barang di sini, maka dibutuhkan tambahan biaya sebesar 8. Maka ini di sini 8. Sehingga di sini 1 barang, di sini menjadi 39. Akibat ada 1 di sini, maka jumlah ini semua 50 tambah 40 tambah 1 91. Tidak memenuhi kapasitas bubble air. Maka yang 40 ini harus dikurangkan 1. Akibat dikurangkan 1 ini berarti biaya berkurang sebesar 5. Di sini menjadi 39. Maka di sini kapasitas 10 harus 1 barang ditambahkan untuk yang 10 ini. Yang tadi 10 sekarang menjadi 11. Maka ada tambahan biaya sebesar 10 di sini. Kemudian di sini 11, nah di sini 39. Maka dari sini ke sini ada pengurangan biaya sebesar 19, sehingga nilai improvement untuk 13 ini adalah 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan minus 6. Menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan X21 yang di sini. Bagaimana jika barang itu dicoba 1 unit ke sini? Maka di sini menjadi 49. Di sini 1. Maka di sini terjadi pengurangan biaya sebesar 20 karena berkurang 1. Tetapi di sini ada tambahan biaya sebesar 15. Karena di sini barang udah ada 1 unit, maka biar ini 60, 1 tambah 60 61. Berarti sudah lebih. Maka ini harus dikurangkan 1. Jika ini dikurangkan 1, maka di sini berkurang biaya 20. Maka barang yang 1 itu pindah ke atas, di sini menjadi 41. Yang tadinya hanya 40 di sini, biaya sebesar 40 kali 5. Sekarang menjadi 41, berarti ada tambahan sebesar biaya 5 rupiah. Maka dari sini ke sini, di sini sudah 41, di sini 49, berkurang biaya di sini sebesar 20. Ini, maka nilai improvement untuk X21 ini sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan minus 20. Menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan X23 yang ini. Nah,
barang dari X22 ini, bagaimana jika dicoba dipindahkan ke X23 ini satu unit? Maka yang tadi barang tidak ada di sini sekarang menjadi ada, berarti ada tambahan biaya sebesar 10. Kemudian karena di sini barang sudah 1, maka di sini harus dikurangi 1 agar ini pas 40. Jika dikurangi barang 1 di sini, maka di sini menjadi 39, sehingga biaya di sini berkurang sebesar 19. Karena di sini sudah 39, maka di sini menjadi 11. Ada tambahan biaya sebesar 10. Karena tadi hanya 10. Sekarang udah 11. Ada tambahan biaya 10. Nah, di sini 11. Kemudian tadi barang di sini sudah berkurang 1 dari 60 ke 59. Maka di sini akan berkurang biaya sebesar 20. Maka di sini minus 20. Sehingga nilai improvement index untuk jalur X23 ini adalah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 20 sama dengan minus 19. Menghitung nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan X31 yang di sini, maka dari X11 dicoba barang ke sini 1, maka akan bertambah biaya 25. Di sini menjadi 49. Satu barang di sini, maka biar ini tetap 50, di sini barang harus dikurangi sebanyak 1. Maka pada kolom X32 ini menjadi 9, biaya berkurang sebesar minus 10. Barang yang 1 ini, yang kurang itu ditambahkan ke sini 41. Maka di sini barang itu bertambah menjadi 41 sehingga biaya bertambah 5. Tadi di sini biaya akan berkurang sebesar 20. Maka nilai improvement 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi masing-masing nilai improvement index di atas untuk X13 min 6, nilai improvement index X21 min 20, nilai improvement index X23 min 19, nilai improvement index X31 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini yang paling tinggi adalah minus 20. Artinya di sini tambahan pada kotak X21 ini jika dialokasikan barang 1 unit ke sini, maka akan terjadi penghematan sebesar 20. Jika 2 berarti menjadi penghematan 40. Jika 3 penghematan 60. Anda sebagai produsen, mana yang Anda pilih? Yang Anda pindahkan 1, 2, atau 3? Otomatis 3. Semakin banyak Anda pindahkan ke sini, maka efisiensi semakin banyak. Tadi saya katakan, jika hanya 1, Anda akan menghemat 20. Jika Anda pindahkan dari sini ke sini 2 unit, Anda akan menghemat 40. Berarti secara logika, semakin banyak Anda pindahkan dari kotak X11 ke kotak X21, penghematan semakin tinggi. Maka maksimum kan pindahkan dari sini ke sini, berarti 50. Jika 50 di sini, maka di sini akan menjadi 10. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sebagai berikut. Nah, di sini 50, maka di sini 10. Sehingga karena di sini tadi sudah 0, biar ini 90, maka ini tetap 90. Di sini 10, di sini 40. Ini tadi keterangan sudah diterangkan. Maka dengan demikian, penghematan biaya terjadi sebesar 20 untuk setiap pemindahan 1 unit dari sini ke sini, sehingga layak dialokasikan secara maksimal seperti yang saya terangkan tadi. Sehingga biaya transportasi adalah 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2260. Apakah ini biaya yang paling minimum? Belum. Kita coba untuk jalur yang lain. Langkah ke-6, menghitung biaya dari nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan tadi, yaitu kita lihat di sini untuk X13. Tadi di sini nilai improvementnya itu tadi 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19. Nah,
dari X13 ini. Dengan menggunakan stepping stone, hasil seperti ini. Ini sebagai kiblat. Maka jika kita alihkan ke 13, maka di sini menjadi 10. Karena tadi di sini 50. Sehingga ini tetap. Nah, karena di sini 10, maka di sini 30, sehingga di sini 40 tetap. Nah, di sini 60 tambah 50 110 tetap. Maka biaya transportasi di sini 60 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 tambah 30 dikali 8 ditambah 10 dikali 10 dapat 1890. Apakah ini biaya yang paling minimum? Iya, tetapi kita cek juga yang lain. Langkah ke-6, menghitung biaya dari nilai improvement index dari jalur yang tidak digunakan tadi X23 ini seperti ini. Nah, tabel perbaikan X23 ini, saya ulangi, ini kondisi awal dengan metode stepping stone. Maka tabel perbaikan tadi di sini 50 40 20 40 ya. Nah, dari 23 baris ke-2 kolom ke-3. Sehingga di sini 60 sama, di sini 90, jumlahnya sama, di sini 50 sama. Nah, maka biaya transportasi di sini 50 dikali 20 tambah 40 kali 5 tambah 20 kali 20 tambah 50 kali 10 tambah 40 kali 10 sama dengan 2500. Kemudian tabel perbaikan untuk X31. Nah, tabel inilah kegunaan dari menggunakan metode stepping stone ini. Ini sebagai patokan atau kiblat. Nah, sekarang ke 31 berarti di sini. Tabel perbaikan 31 ini tadi sudah kita hitung. Maka yang di sini 50 kita alokasikan maksimum ke sini 50. 50 di sini. Otomatis di sini menjadi 0 0 karena ini 50. Jadi baris ini sudah sesuai, bulan ini sudah sesuai. Nah, kemudian tadi di sini 60, ini sudah pas. Nah, di sini 50 40 sudah pas di sini. Maka biaya transportasi untuk jalur 31 ini 3020 didapat dari 50 dikali 25 ditambah 50 dikali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 40 dikali 8 dapat 3000. Kemudian kita memilih biaya transportasi yang paling minimum. Nilai improvement index X13 min 6. Kemudian nilai improvement index X21 min 20, nilai improvement index 23 min 19, nilai improvement index 31 adalah 0. Sementara biaya transportasi untuk kota X13 ini adalah 1890, kemudian biaya transportasi untuk X21 2260, kemudian biaya transportasi untuk X23 2500 dan biaya transportasi untuk X31 3020. Maka kita pilih yang paling minimum yaitu 1890. Maka yang kita gunakan di sini adalah jalur X13 yang di atas, yaitu sebesar biaya 189. Ini sama seperti soal di atas. Yang saya rubah di sini, ini kapasitas pabrik air SP, kemudian kapasitas gudang pertama, gudang kedua, ketiga saya rubah di sini. Nah, coba cari biaya transportasi yang paling minimum. Ini dalam bentuk PPT untuk persentase minggu depan. Sekian dan terima kasih.